Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi amarna litaqwallah li'annahu waliyul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah di Masjid Al-Hidayah yang senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang senantiasa memerintahkan kepada hambanya hendaknya di dalam kehidupan ini selalu bertakwa kepada Allah, karena Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. Dan sepatutnya lah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kita tidak akan pernah menyekutukannya di dalam kehidupan ini. Dan kita bersaksi bahwa sungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga sholawat dan salam tetap terunjuk pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, melalui mimbar ini saya akan menyampaikan 5 akibat takwa. Di dalam surat Ali Imran dianjurkan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan siap-siagalah kamu di perbatasan negerimu, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kalau kita ini berbicara masalah takwa, takwa itu taqarruba ila Allah bil imtisalil awamir wa ijtinabi nawahi wa istamala madza adina syari. Dalam arti bahwa takwa itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah, dijalankan secara istiqomah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah untuk tidak dikerjakan dalam kehidupannya, serta melaksanakan apa saja atas izin Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan dan syariat di dalam agama itu. Jamaah, kembali dalam kehidupan kita, diri kita dalam kehidupan ini dituntut hendaklah melakukan 2 hal. Yang pertama adalah yughayyir. Manusia harus ikhtiar, manusia harus usaha. Dalam arti usahanya hanya mengharapkan ridho Allah semata dalam kehidupan manusia itu sendiri. Maka di dalam firman Allah dikatakan, inna wala yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum dirinya merubah
dengan dirinya sendiri di dalam kehidupannya. Artinya apa? Dalam kehidupan manusia, manusia dalam hidup tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh dalam hidupnya itu selalu mengharapkan sesuatu yang tidak pasti dalam kehidupannya. Maka kembali, kalau kita sudah melakukan ikhtiar atau usaha, maka pada diri kita ada kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Karena apa? Yaitu melaksanakan sholat. Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban bagi orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Maka di dalam surat Al-Isra dikatakan, aqimis sholata lituluki samsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Tegakkan sholat dikala matahari tergelincir, yaitu waktu sholat zuhur dan asar. Dalam arti kalau hari Jumat adalah sholat Jumat. Dan apabila sudah jelang malam, maka tiba waktunya sholat maghrib dan isya, serta dilanjutkan sholat subuh. Perlu kita ketahui bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kemudian yang menjadi suatu kebiasaan yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di sepertiga malam dia bangun untuk sholat bermunajat kepada Allah. Dia mohon ampun kepada Allah. Di kala siang harinya dia melakukan apa yang ia lakukan dalam kehidupan, tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mengharapkan asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga mendapatkan tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji bisa berada di dalam hayat dunia, di dalam kehidupan dunia, atau kita akan menuju kepada kematian yang bila tiba ajal buat diri kita dalam kehidupan kita, yaitu menuju kepada akhirat. Dalam hal yang semacam ini maka timbul dalam kehidupan manusia. Maka kalau diri manusia menjaga ketakwaannya tadi, dirinya selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diizinkan oleh Allah dalam kehidupan ini, maka dikatakan di dalam surat At-Talaq, "Faman yattaqillaha," dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan diberikan atau dijadikan bagi manusia itu kalau menjaga ketakwaannya dalam kehidupan, diberi jalan keluar dalam menghadapi problem dan permasalahan dalam kehidupannya. Itu kalau benar-benar takwanya hanya mengharapkan ridho Allah dan dilaksanakan mukhlisina lahuddin, ikhlas karena menjalankan agama Allah. Yang kedua, bagi orang yang bertakwa itu akan mendapatkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan selalu mendapatkan rezeki tanpa disangka-sangka oleh akal pikiran diri kita sebagai hamba Allah yang menunjukkan ketawaduan hanya kepada Allah, yang menunjukkan ketaatannya hanya kepada Allah, yang apabila minta pertolongan hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah dalam hidupnya, apalagi menjaga ikhtiarnya atau usahanya dan mengharapkan ridhonya Allah semata, maka rezeki yang tanpa disangka-sangka akan ia dapat dalam kehidupannya manusia. Dalam hal rezeki inilah manusia tidak akan pernah mampu memprediksinya. Kalau ia melakukan usaha demikian maka dia akan mendapatkan demikian. Tidak semacam itu. Tapi manusia akan berusaha sesuai apa yang diusahakan. Apabila
kalau ukurnya itu adalah ikhlas, wa usai fi mahallihi. Manusia selalu menempatkan suatu pada tempatnya, apa yang ia harus lakukan untuk tetap ia lakukan sesuai dengan syariat agama dalam kehidupan itu. Maka disitulah rezeki akan didapat bagi manusia. Yahtasibnya itulah yang akan menggambarkan di mana bahwa manusia harus menunjukkan syukurnya terhadap nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Yang ketiga, bagi manusia kalau menjaga ketakwaannya dalam kehidupan itu, maka manusia yaj'alahu min amrihi yusra, akan dijadikan atau diberikan kepadanya yaj'alahu min amri, segala urusan akan dipermudah oleh Allah. Hidup manusia selalu menghadapi tantangan dan ujian atau serta cobaan dalam kehidupan ini. Tantangan dan ujian itulah akan menggambarkan diri kita. Kalau menjaga ketakwaannya hanya kepada Allah, min amrihi yusra, akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus menunjukkan ziyadatul iman, untuk menambahkan, untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan, untuk kepercayaan kita hanya kepada Allah. Bila ziyadatul iman tidak kita lakukan setiap saat dalam kehidupan, setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan, manusia akan mengalami lafi khusr, kerugian yang ia peroleh dalam hidupnya. Kemudian dalam kehidupannya yang keempat, bahwa manusia apabila menjaga ketakwaannya hanya kepada Allah, yukaffir angkum sayiati wa yu'zim lahu ajra, maka manusia yang namanya al-insan atau manusia itu tidak lepas dari perbuatan dzunub wal ma'as, perbuatan dosa dan salah yang dilakukan oleh manusia itu dalam kehidupannya. Maka perbuatan dosa dan salahnya kafir anhu sayiati, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila menjaga ketakwaannya kepada Allah. Fayu'dim lahu ajra, kalau sudah dihapus kesalahan diri kita dalam kehidupan ini, maka kita akan mendapatkan ajra yang sangat besar, imbalan, reward yang akan kita peroleh dan kita petik apabila idza jajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal tiba yang tidak boleh ditawar dan tidak boleh diminta, diajukan, maka manusia mengalami kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Dalam hal yang semacam inilah maka akan kembali apabila amal manusia dalam kehidupan menunjukkan amilus sholihat, maka disitulah sudah akan tergambar, akan mendapatkan sakinah, ketenangan dalam hidup, mawaddah warahmah, bisa merawat kemaslahatan, cinta kasih sesama manusia di dalam kehidupan, dan kesejahteraan ia akan peroleh dalam hidupnya. Itulah ajaran azim, imbalan yang sangat besar. Kemudian bagi orang yang bertakwa dalam kehidupan, karena apa? Hayat kita, hidup kita itu ada batasnya. Kalau hidup kita ada batasnya, maka perlulah kita prediksi apa yang harus kita lakukan setiap saat dan setiap kondisi dalam kehidupannya. Maka hendaklah menjaga ketakwaannya kepada Allah. Bila al-maut, mati itu menimpa pada diri kita,
kemudian diantarkan ke makam. Di makam yang menjadi teman itu hanyalah amal. Kalau amal baik yang kita lakukan dalam kehidupan, maka disitulah manusia menjadi ketenangan, karena teman amalnya adalah amal baik di dalam alam kubur. Bila amal sayyiat, amal yang tidak baik, maka disitulah menunjukkan diri kita tidak akan mendapatkan ketenangan di alam kubur. Karena apa? Perbuatan kita adalah perbuatan yang melanggar aturan agama di dalam kehidupan itu. Maka kembali bila mati menimpa pada diri kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah kelak nanti karena ketakwaannya kepada Allah. Berarti kalau kita di dalam kehidupan selalu menjaga ketakwaannya hanya kepada Allah, maka bila menghadap kita dipanggil oleh Allah, maka akan diberi kemuliaan oleh Allah di sisi Allah kelak nanti. Kalau sudah semacam itu, apabila ada perhitungan hisab amal perbuatan kita di yaumul mahsyar nanti akan menunjukkan bahwa kalau diri kita sebagai orang yang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa na'im, sesungguhnya orang bertakwa itu akan dimasukkan surga yang penuh kenikmatan. Itulah harapan kita semua dalam hidup. Harapan yang kita lakukan itu maka harus menjaga ketakwaan diri kita masing-masing, hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mampu mendapatkan surganya Allah yang penuh kenikmatan itu. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.